Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Ahmaduhu subhanahu ala ni'mati la tuhsa wa ashkuruhu wa huwal mustahiqu li ayyuhmadu wa yuskar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث اللهم توفنا وبعثنا على هذه الشهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم مولود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah atas karunia Allah lah berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Pagi ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani, rohani, dan atas karunia taufiknya lah kita masih terus diberi keringanan langkah kita menuju sholat jamaah subuh di Masjid Agung Baitul ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat jamaah kita Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan atas salawat kita kepada beliau Allah akan memudahkan kita untuk memperoleh sahabat beliau Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan sepekan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-21 dan 22 surat Yasin. Hari ini kita lanjut dimulai dari ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Lalu laki-laki itu berkata, ini masih menyangkut soal ar-rajulun, ya, rajulun yang datang dari ujung kota ya, dengan terkopoh-kopoh untuk mendatangi kaumnya di negeri Antioquia. Nah, laki-laki itu berkata, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku, yang telah menjadikan aku. Ini maksud Habib, ya, namanya Habib An-Najjar ini, maksudnya tidak ada yang mencegahku untuk menyembahnya, untuk mencegah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada bukti-buktinya yang jelas. Seharusnya kalian menyembah dia. Ini ucapan Habib An-Najjar itu kepada kaumnya. Wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan sesudah mati, kemudian dia akan membalas kekufuran kalian. Ini ucapan Habib An-Najjar yang telah menasihati supaya kaumnya itu beriman, percaya terhadap utusan-utusan itu. Tapi kaumnya masih cerengkeng, masih membandel, tidak mau
beriman. Sampai Habib An-Najjar mengatakan, mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan juga yang menciptakan kalian. Masyaallah rahimakumullah. Nah, Habib An-Najjar ini yang datang dari jauh ujung kota Antioquia itu dicemoohkan, dilecehkan, dicemoohkan karena percaya kepada utusan-utusan itu, utusan-utusan ilahi. Cemoohan mereka itu tidak digubris dan dia abaikan saja cemoohan dari kaumnya, sambil berkata setelah menegaskan keimanannya kepada utus itu yang tiga itu, bahwa aku membenarkan para rasul itu, kata Habib An-Najjar, aku membenarkan para rasul itu dan menyembah Allah yang Maha Esa sesuai petunjuk mereka. Dan kenapa aku tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan aku dan kepadanya aku akan kembali. Nah, jika demikian, mengapa kamu tidak menyembah Allah SWT? Kenapa kalian tidak menyembahnya? Padahal Dia, yakni Allah, juga yang menciptakan kamu dan hanya kepadanya kelak setelah kematian kita, kamu dan juga aku akan kembali, tidak kepada siapapun selainnya. Aku percaya bahwa Dia akan memberi ganjaran dan balasan kepada masing-masing kita sesuai dengan sikap kita terhadapnya, sikap kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ucapan-ucapan dari Habib An-Najjar. Meskipun dia dicemoohkan, tetap beliau ini, Habib An-Najjar, mengabaikan, tidak menggubrisnya, tetap sambil terus memberikan pandangannya tentang siapa itu para utusan-utusan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa man yana abdul ladzi fataroni. Ini ada kata fatoro, fatoroni, ya, dari kata fatoro. Apa makna fatoro? Fatoro ini yakni berarti menciptakan pertama kali. Ini kata fatoro, mengisyaratkan bahwa Allah yang menciptakan manusia pertama kali. Dia, yakni Allah, juga adalah tempat kembali terakhir kita, terakhir kali. Allah yang pertama menciptakan kita dan kita kembali terakhir kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian manusia yang awal dan akhirnya adalah milik Allah. Ayat ini, ayat 22, menjadikan seluruh hidupnya, hendaknya seluruh kehidupan kita, hidup kita beribadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Nah, ayat di atas menggunakan redaksi persona pertama tunggal, jadi dengan kalimat aku. Kenapa aku tidak menyembahnya? Jadi menggunakan fatoroni. Dan menciptakan aku
Jadi ayat di atas menggunakan redaksi persona pertama tunggal, yakni kata-kata aku dan menciptakan aku. Lalu mengakhirinya dengan menggunakan bentuk persona kedua yang berbentuk cuma kamu atau kalian. Kalau kalian termasuk dengan saya, dengan kita ini masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kata aku yang digunakan oleh si pembicara, siapa pembicara itu? Habib An-Najjar, mengandung makna aku sebagai manusia, dan dengan demikian selain pembicara ya juga manusia, kita ini secara otomatis termasuk di dalamnya. Jadi apa yang dibicarakan oleh Habib An-Najjar termasuk kita di sini sebagai manusia yang hendaknya seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu akhir ayat pada 22 ini menyebut kata kamu yang tertuju pula kepada semua manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah.